Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saudara-saudara bersama dengan Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sari 4 nomor 8 Jakarta Pusat berefleksi tentang melihat Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah bukanlah berarti kita dapat melihat wujud atau penampakan Allah yang tidak terlihat itu. Tetapi melihat Allah adalah melihat karyanya dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan gerejanya, maupun dalam kehidupan masyarakat. Saya mengerti mengapa Allah memperkenankan saya melalui jalan yang berliku-liku, jalan yang sulit dimengerti oleh siapapun. Ternyata melalui itu semua Allah mempunyai rencana yang besar pada masa depan. Dan saya melihatnya sekarang dengan begitu jelas. Itulah yang disebut dengan melihat Allah. Dalam perjanjian lama, melihat Allah adalah seperti yang dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Maka dengan lantang Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena 2 tahun telah ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Yusuf dapat melihat karya Allah pada waktunya karena ia merespon pelbagai pengalaman hidup yang penuh liku-liku itu dengan baik. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan menyimpan dendam, bukan juga dengan membiarkan akar pahit melilit seluruh hati dan pikirannya. Ia merespon pengalaman pahit dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Fakta menceritakan kepada kita bahwa Yusuf dijual saudara-saudaranya sebagai budak. Fakta itu tidak terbantahkan. Tetapi Yusuf di kemudian hari sanggup melihat fakta lain, yaitu Allah yang sedang bekerja menyelamatkan seluruh keluarganya dari bahaya yang akan datang mengancam di masa depan. Bahaya itu terjadi masih lama, mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun kemudian. Tetapi Allah mempersiapkan karya penyelamatannya sejak dari awal. Ketika karya penyelamatan Allah bagi keluarganya dijalankan oleh Allah, Yusuf tidak mengerti bahwa Allah memilihnya. Yang Yusuf rasakan adalah ia mengalami peristiwa yang begitu mengguncang jiwanya. Sebab anak kesayangan yang sering mendapatkan pakaian terindah kini dijual sebagai seorang budak. Hidup sebagai budak dan bekerja sebagai seorang budak. Dalam keadaan terguncang hebat, Yusuf sanggup menata hati dan tidak membiarkan hatinya dikuasai dendam dan kemarahan, tidak membiarkan dirinya larut dalam kepedihan yang menyayat-nyayat. Hidup itu masih panjang, harus dihadapi dengan hati yang lapang dan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Yusuf bangkit, menjalani hari dengan riang, dan itu yang menuntun Yusuf bergerak naik dari seorang budak menjadi kepala rumah tangga istana, sebuah posisi yang teramat penting dalam perjalanan karir seorang budak pada waktu itu. Begitu pula ketika guncangan kedua datang, ia dituding meruda paksa istri Potifar tuannya, padahal ia tidak sedikit pun terpikir untuk melakukannya. Dari kepala istana lalu sekarang menjadi narapidana. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilalui, tetapi Yusuf memilih untuk tidak membiarkan hatinya terkoyak oleh ketidakadilan dan penderitaan. Hatinya ia pelihara
agar sebening mungkin supaya ia dapat mendengar tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Alkitab menceritakan kepada kita dari tempat yang gelap ia sanggup memberikan sinar dan harapan bagi banyak orang yang tinggal dalam gelap dan pengapnya penjara. Dan sinarnya itu yang diingat oleh rekan yang merasakan berkat ketika berjumpa dengan Yusuf. Melihat Allah adalah janji bagi setiap orang yang berusaha untuk memelihara hatinya. Orang lain boleh berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak akan pernah dan tidak sekali-kali berbuat jahat kepada orang lain. Betapa pahitnya apa yang diperbuat orang lain. Ia tidak membiarkan kepahitan, kemarahan, kedengkian, dan dendam menguasai hatinya. Hatinya tetap bersih dan bening, dipenuhi kerinduan, bertemu dengan saudara-saudaranya, bertemu dengan ayahnya. Betapapun mereka telah berlaku jahat kepada Yusuf. Oleh karena itu ketika ia tahu saudara-saudaranya datang, Yusuf tidak tahan menangis oleh karena rindu. Alkitab mencatat bahwa Yusuf menangis keras-keras sehingga terdengar sampai ke seluruh istana. Dan kata-kata pertama yang keluar bukan makian, bukan ancaman, bukan kemarahan, tetapi sebuah pertanyaan rindu. Masih hidupkah Bapa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat Allah, kita mesti belajar dari Yusuf yang berusaha untuk membiarkan hatinya tetap bening. Betapapun mengalami pelbagai pengalaman yang menyesakkan. Orang boleh berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak akan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Orang boleh menipu dan memperdaya kita, tetapi kita tidak akan sekali-kali menipu dan memperdayai orang lain. Kalau saudara-saudara mau belajar tentang hal ini, Tuhan akan menampakkan diri kepada setiap orang yang mengasihinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus memberkati.